Usahanya yang sukses ini adalah hasil karya dia. Keberhasilannya dalam suatu bisnis ini adalah hasil upaya dan kerja keras dia. Kesuksesannya di bidang ilmu pengetahuan itu adalah hasil kecerdasan dia dan ketekunan dia. Selalu dia takjub kepada dirinya, tapi tidak pernah takjub kepada yang menciptakan. Tidak pernah takjub kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pemilik ilmu. Sebab pada hakikatnya apabila Allah tidak memberikan ilmu kepada seseorang, tidak akan dapat ilmu itu. Allah lah sesungguhnya yang menakdirkan orang itu memiliki ilmu. Allah lah yang sesungguhnya yang menakdirkan seseorang ini sukses di dalam kehidupannya. Akibatnya apa? Karena dia takjub kepada diri sendiri, maka timbullah kebanggaan kepada dirinya sendiri, timbullah penyakit-penyakit di dalam dirinya sendiri. Makanya dengan beberapa, kalau tidak salah ada 10 pertanyaan tadi yang membuat heran. Kenapa manusia sampai tidak bermakrifat kepada Allah, sampai tidak mengenal Allah? Yang lebih parah lagi, kenapa manusia sampai melupakan Allah Sang Maha Pencipta? Sampai melupakan Allah Sang Maha Pencipta. Seakan-akan bahwa apa yang terjadi di alam raya ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, seakan-akan itu terjadi dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah thalabul ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji ilmu yang semoga langkah kaki kita ke tempat ini akan menjadi ijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi saksi ketika kita berada di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan bertemu dengan hikmah yang ke-16. Dan hikmah yang ke-16 ini merupakan hikmah lanjutan daripada hikmah yang ke-15 terdahulu dan sekaligus merupakan penegasan dari materi-materi yang sudah kita lalui. Di dalam hikmah yang ke-16 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari rahimallahu taala menyampaikan kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana dapat dibayangkan, ayyuhjibahu syai'un, bahwa Allah terhijab oleh segala sesuatu, wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in, sedangkan dia Allah itu yang menzahirkan segala sesuatu. Kemudian lanjutannya kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in, sedangkan dia Allah itu yang zahir atau nyata
bagi segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah itu akan terhijab oleh sesuatu, wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in, sedangkan Dia Allah itu yang berada di dalam segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Dia Allah itu ada atau zahir di dalam segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan juga bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Dan Dia Allah itu zahir atau ada sebelum wujudi kulli syai'in, adanya segala sesuatu. Kemudian kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Allah itu ada di antara segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana bisa terjadi atau dibayangkan Allah terhijab oleh sesuatu wa huwal wahidul ladzi, padahal Dia Allah itu al-ahad, yang maha tunggal, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada yang bersamanya segala sesuatu itu. Kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan Allah itu terhijab oleh sesuatu wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in, padahal Dia Allah itu lebih dekat dengan kamu daripada segala sesuatu. Wa kaifa yutasawwaru ay yuhjibahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in, padahal apabila Dia Allah itu tidak ada, maka tidak akan adalah segala sesuatu itu. Kemudian ditutup kalimat hikmah ini dengan ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami. Sungguh ajaib bagaimana yadharu akan ada atau zahir ya, wujud sesuatu di dalam yang tidak ada, atau bagaimana akan ada sesuatu yang tidak ada ya, sesuatu yang tidak ada di dalam keadaan. Am kaifa yathbutul hadisu ma'amal lahu wasful kidami. Atau bagaimana akan tetap sesuatu yang baru menyertai ya, menyertai yang memiliki sifat yang kidam atau yang terdahulu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kalimat-kalimat ini menunjukkan kalimat pertanyaan bagi kita semua. Sekaligus ini merupakan penegasan daripada hikmah-hikmah sebelumnya, terutama hikmah yang ke-14 dan hikmah yang ke-15. Jadi di sini ditegaskan lagi kita semua untuk lebih yakin tentang kenapa kita ini terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sini diungkapkan berbentuk kaifa, bagaimana. Artinya ini menunjukkan kalimat penegasan ya, atau ironi. Artinya kok bisa terjadi manusia yang terhijab dari Allah? Gitu. Kenapa manusia ini tidak mengenal Allah? Kenapa sampai bisa manusia ini tidak mengerti bahwa Allah itu adalah ada, bahwa Allah itu adalah maha kuasa, bahwa Allah itu maha bijaksana, maha agung, yang menguasai alam semesta? Nah, ini merupakan kalimat ironi, ya, kalimat pertanyaan. Sampai ditutup dengan kalimat tadi sangat ajaib atau mengherankan gitu ya. Mengherankan manusia yang tidak yakin tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengenal Allah. Ya. Tadi beberapa kali disampaikan dengan kaifa yutasawwaru ayyujibu syai'un. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah itu terhijab oleh segala sesuatu, padahal Allah itulah yang mendzohirkan sesuatu. Artinya Allah lah yang mengadakan sesuatu. Dengan kata lain, apabila
Allah tidak mengadakan, maka sesuatu ini tidak akan ada. Adanya sesuatu ini karena diadakan oleh Allah. Apakah manusia tidak menyadari gitu, bahwa segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada ini pasti ada yang mengadakan gitu. Segala sesuatu yang tadinya tidak terjadi kemudian menjadi terjadi ini pasti ada yang membuat terjadi. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari itu. Manusia hanya mengetahui bahwa itulah yang terjadi, itulah yang ada, tanpa pernah berpikir siapa sebetulnya yang membuat itu terjadi. Siapa sebenarnya yang membuat sesuatu hal itu menjadi kenyataan? Seringkali lupa. Tidak mungkin semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Ya. Pasti ada yang mengadakan. Termasuk di sini ada pertanyaan lain bahwa bagaimana Allah bisa dihijab sedangkan Allah itu bersama dengan yang ada itu. Ya, bersama dengan yang ada itu. Artinya ketika Allah menciptakan alam, Allah berada di dalam penciptaan itu. Dengan kata lain bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, bahwa disitulah Allah yang mengadakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menakdirkan. Allah lah yang memelihara itu semua. Coba saja kita bayangkan ketika Allah menciptakan matahari, kemudian apakah matahari dibiarkan begitu saja sejak diciptakan? Allah menciptakan bulan, apakah kemudian bulan itu diciptakan bergerak sendiri? Begitu juga galaksi-galaksi yang lain. Tidak mungkin benda-benda itu bergerak dengan sendirinya secara teratur. Pasti ada yang mengatur. Yang namanya benda. Ya. Tidak mungkin dia akan bergerak seribuan tahun secara teratur kalau tidak ada yang mengatur. Bukan secara kebetulan, dan ini bukan peristiwa alamiah. Tapi ini adalah kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengatur, yang maha mengatur, maha menakdirkan, maha menentukan. Nah, makanya timbul pertanyaan, bagaimana bisa terhijab? Maksud terhijab di sini, bagaimana manusia ini tidak mengenal Allah, sampai-sampai manusia ini tidak mengenal Sang Maha Pencipta, padahal ciptaannya begitu nyata di depan mata kita. Termasuk bahwa segala peristiwa itu begitu nyata di depan mata kita. Tetapi kenapa manusia tidak pernah mengenal siapa yang membuat peristiwa itu terjadi dan ada di hadapan kita atau di dalam kehidupan diri kita? Nah, inilah yang sudah disampaikan dalam materi sebelumnya. Manusia ini silau, disilaukan oleh cahaya penciptaan Allah, sehingga manusia hanya mengenal cahayanya tapi tidak mengenal sumber cahayanya. Manusia hanya mengetahui ciptaannya tapi tidak mengenal Sang Maha Penciptanya. Nah, inilah kebanyakan manusia. Bahkan pada akhirnya manusia ini seringkali takjub kepada dirinya sendiri. Dia takjub kepada dirinya sendiri bahwa hasil usahanya yang sukses ini adalah hasil karya dia. Keberhasilannya dalam suatu bisnis ini adalah hasil upaya dan kerja keras dia. Kesuksesannya di bidang ilmu pengetahuan itu adalah hasil kecerdasan dia dan ketekunan dia. Selalu dia takjub kepada dirinya, tapi tidak pernah takjub kepada yang menciptakan. Tidak pernah takjub kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pemilik ilmu. Sebab pada hakikatnya apabila Allah tidak memberikan ilmu kepada seseorang, tidak akan dapat ilmu itu. Ya. Allah lah sesungguhnya yang menakdirkan orang itu memiliki ilmu. Allah lah yang sesungguhnya yang menakdirkan seseorang ini sukses di dalam kehidupannya. Akibatnya apa? Karena dia takjub kepada diri sendiri, maka timbullah kebanggaan kepada dirinya sendiri, timbullah penyakit-penyakit di dalam dirinya sendiri. Makanya dengan beberapa, kalau tidak salah ada 10 pertanyaan tadi yang membuat heran. Kenapa manusia sampai tidak bermakrifat kepada Allah, sampai tidak mengenal Allah? Yang lebih parah lagi, kenapa manusia sampai melupakan Allah Sang Maha Pencipta? Sampai melupakan Allah Sang Maha Pencipta. Seakan-akan bahwa apa yang terjadi di alam raya ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, seakan-akan itu terjadi dengan sendirinya.
Seakan-akan tidak ada yang menakdirkan, seakan-akan tidak ada yang mengatur di dalam kehidupan ini. Padahal disadari atau tidak, kalau kita mau merenungkan saja sedikit saja, mau melakukan perenungan, kita akan menyadari dan mengetahui terlalu banyak peristiwa yang tidak pernah kita rencanakan terjadi. Terlalu banyak hal-hal yang sesungguhnya di luar akal dan logika kita. Tetapi dahsyatnya manusia, segala sesuatu yang terjadi di luar akal itu kembali diakui sebagai perbuatan dirinya. Timbullah lagi takjub kepada dirinya. Padahal sesungguhnya itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah takdir Allah. Tapi diakui sebagai perbuatan dirinya, manusia itu. Nah, ini banyak yang terjadi. Ada takjubnya kepada dirinya, takjubnya kepada makhluk, takjubnya kepada ciptaannya. Lupa takjubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, kita mesti berhati-hati dan mulai melakukan perenungan tentang hal ini, agar kita semakin mengenal Allah, semakin memahami tentang keberadaan Allah, bahwa dalam setiap detik, setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita itu tidak terlepas daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ketika kedipan mata kita, itu adalah takdir dari Allah. Allah lah yang membuat mata kita bisa berkedip. Allah lah yang membuat jantung kita bisa berdenyut. Coba bayangkan, apakah jantung kita itu atas keinginan kita berdenyutnya? Tidak ada satu orang pun yang mengatur denyut ini. Iya kan? Tarikan nafas kan kita tidak atur. So, kita bernapas, narik nafas, apa kita atur sendiri? Tidak kan? Dia otomatis dengan sendirinya nafas itu keluar masuk. Bayangkan kalau kita yang mengatur, 1 detik sekali kita atur, diatur, narik nafas. Nah, lagi. Bagaimana berapa juta kali kita menarik nafas? Dan semua itu tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya ketika kita narik nafas itu bukan kita yang ngatur. Baik kalau kita yang ngatur, payah juga, kita nggak sempat berpikir apa-apa. Mungkin nggak sempat makan, nggak sempat minum, kita ngitungin tarikan nafas. Itu menunjukkan kita tidak menyadari dan kita bukan yang mengatur. Lalu apa terjadi dengan sendirinya? Mustahil. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Bagaimana mungkin itu terjadi dengan sendirinya? Pasti ada zat yang maha halus, al-latif, yang mengatur itu semua. Begitu dahsyatnya kekuasaan Allah, begitu hebatnya kekuasaan Allah, sampai kita bernafas pun Allah atur itu. Coba, secerdas-cerdasnya kita untuk mengatur tarikan nafas saja kita nggak bakalan sanggup. Belum lagi mengatur denyut jantung kita. Emang terjadi begitu aja? Enggak, ada yang ngatur. Kalau kita bisa mengatur denyut jantung dan kita bisa mengatur tarikan nafas, mungkin kita bisa mengatur berapa usia kita kan? Ini tidak. Ketika nafas itu dihentikan oleh Allah, ketika denyut jantung itu dihentikan oleh Allah, maka berhentilah di situ kehidupan. Siapa yang menghentikan? Apa kita? Tidak. Tapi Allah yang menghentikan denyut jantung itu, menghentikan saluran nafas itu, akhirnya orang itu berhentilah kehidupannya atau meninggal. Nah, ini menunjukkan ada zat yang maha kuasa yang mengatur itu semua. Nah, kalau kita mau introspeksi tentang itu saja, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Allah. Tidak ada alasan. Hal yang kecil saja tentang diri kita seperti itu, tidak ada alasan. Tidak usahlah kita berpikir tentang alam jagat raya yang maha luas ini. Kita berpikir tentang alam diri kita saja, wujud diri kita, maka kita akan memahami bahwa di situ kuasa Allah sangat indah dan sangat luar biasa. Sangat indah dan luar biasa. Banyak hal yang tidak bisa kita atur di dalam hidup kita, tapi itu terjadi. Belum lagi dalam keseharian kita. Pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi besok? Tidak ada satu orang pun yang akan tahu apa yang terjadi besok. Jangankan itu, ketika kita mulai pagi, kita tidak akan mengerti apa yang terjadi sore.
Ketika kita berada pada sore hari, maka kita tidak akan paham apa yang akan terjadi malam hari. Dan kita tidak mengatur itu. Lalu terjadilah pada diri kita. Berarti ada yang membuat itu terjadi. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Tidak ada. Itu semua adalah qudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan kekuasaan dari Allah. Yang pastinya di situ ada hikmah yang tersembunyi bagi manusia itu sendiri. Hanya tinggal kita bisa memahami atau tidak tentang hikmah setiap peristiwa yang terjadi di dalam diri kita maupun di dalam kehidupan keseharian kita. Itulah saudara-saudara sekalian, Allah lah yang mendohirkan sesuatu, kemudian Allah lah yang berada di dalam sesuatu, Allah juga yang senantiasa bersama dengan sesuatu. Bahkan Allah itu zahir sebelum wujudnya sesuatu. Allah itu ada sebelum yang lain ada. Makanya nggak mengerti kalau kemudian manusia tidak mengenal Allah. Artinya tidak mungkin yang ada ini ya, kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Dia Allah yang memiliki sifat qidam yang terdahulu. Dan Allah juga ada di antara segala sesuatu. Jadi Allah lah yang ada di antara segala sesuatu. Antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, ada Allah lah di situ. Yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, ada Allah di situ. Ada kehendak Allah di situ. Contohnya peristiwa seseorang sebelum menikah dengan peristiwa kemudian terjadi pernikahan. Jangan lupa ini ada Allah yang mempertemukan dua orang ini menikah. Gitu. Sebelumnya kan belum menikah. Kemudian terjadilah pernikahan. Di antara sebelum menikah kemudian sampai terjadi pernikahan, ada siapa di situ yang menyambungkan dua orang ini menjadi suami istri? Disitulah ada Allah yang mempertemukan dua orang itu menjadi suami istri. Oleh karena itu, setiap langkah apapun bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, meyakini bahwa hidup ini adalah bagian daripada ibadah. Hidup itu sendiri adalah ibadah. Bagi seorang mukmin, hidup ini adalah ibadah. Apapun itu. Jadi dimaknai ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Tetapi bagi seorang mukmin yang bermakrifat kepada Allah, hidup ini adalah ibadah. Apapun yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Apapun yang dikerjakan itu adalah ibadah kepada Allah. Tidak ada pembedaan. Tidak ada perbedaan. Bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah bukan, tidak ada. Semuanya itu bernilai ibadah. Karena meyakini bahwa dari semua peristiwa itu, dari semua yang kita kerjakan itu, ada Allah di dalamnya. Atau tidak terlepas daripada pengawasan Allah, tidak terlepas daripada kodrat dan iradah Allah, tidak terlepas daripada kemahakuasaan Allah dan perbuatan Allah di dalamnya. Lillah, fillah, billah. Itulah kata kunci daripada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dalam hidupnya adalah untuk Allah, lillah, kemudian di dalam hidupnya juga dia fillah, bersama Allah, dan kemudian juga dia billah, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala di situ. Tidak terlepas dari Allah. Lillah, fillah, dan billah. Inilah konsep hidup seorang mukmin sejati. Dengan demikian maka apa yang dilakukannya tidak ada yang sia-sia. Karena dia meyakini bahwa setiap gerak langkahnya, ucapnya dan sebagainya itu merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwa selalu berada dalam pengawasan Allah. Dengan demikian,
maka kebergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Kebergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, dia meyakini bahwa ada Allah di dalamnya. Ada kehendak Allah di situ. Ada kuasa Allah di situ. Apa keuntungannya hal yang demikian? Ini akan menimbulkan sifat optimisme yang tinggi. Dia selalu bersangka baik kepada Allah. Kemudian dia juga selalu berharap kepada Allah. Dia sangat yakin dengan janji-janji Allah dan kemahakuasaan Allah fid dunya wal akhirah. Karena kita ketahui bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi akan dilanjutkan di dalam kehidupan di akhirat kelak. Bahkan kehidupan akhirat jauh lebih lama dan jauh lebih panjang dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Kehidupan dunia ini sebentar saja, tapi yang akan lama dilalui perjalanan hidup itu adalah di akhirat nanti. Kita semua akan menempuh perjalanan yang panjang di akhirat dibandingkan dengan di dunia. Waktu di akhirat ini lebih lama, ribuan tahun dibandingkan dengan di dunia. Saat ini jarang sekali manusia yang hidup 100 tahun. Jarang. Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu bisa ratusan tahun. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, jarang sekali umat Nabi Muhammad ini yang umurnya sampai 100 tahun. Jarang. Ada demikian sangat pendek. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berakal sehat, dia tidak akan mensia-siakan hidupnya untuk sesuatu yang tidak berguna di dunia ini. Karena perjalanan panjang akan dia lalui di akhirat nanti. Mulai dari alam barzah, kemudian sampai terus alam mahsyar, mizan, dan seterusnya. Sampai dia menempati tempat yang kekal dan abadi di surga Jannatun Na'im. Amin. Itulah saudara-saudara sekalian. Makanya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ada di alam dunia ini karena Allah ciptakan kita, dan kemudian kita juga akan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepadanya. Itulah perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, di antara sebelum kita diciptakan sampai kemudian nanti ketemu lagi dengan Allah, disinilah perjalanan kita. Disinilah perjalanan kita untuk menunaikan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai hamba dan juga sebagai khalifahnya di muka bumi. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Makanya tadi kalimat ini ditutup dengan kalimat pemungkas, yaitu ya ajaba kaifa yadharu, ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami. Sungguh heran atau ajaib bagaimana yadharul wujud akan dohir sesuatu yang wujud di dalam ketiadaan. Jadi sesuatu yang tidak ada bagaimana bisa wujud? Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin wujud. Tidak akan wujud sesuatu yang tidak ada. Kemudian am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful hidami. Maka bagaimana akan tetap sesuatu yang baru bersamaan dengan sesuatu yang kekal. Sesuatu yang baru tidak akan bersama-sama dengan sesuatu yang kekal. Artinya di sini segala makhluk berarti ciptaan itu tidak akan bisa bersama-sama dengan Al-Khaliq sang pencipta. Tidak bisa. Karena makhluk itu adalah fana. Makhluk itu diciptakan ada bersifat sementara. Yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, inilah saudara-saudara sekalian sebagai kalimat yang menentukan tentang hijab antara Allah dengan manusia. Artinya sesungguhnya bagi orang yang mengenal dengan Allah itu tidak terhijab oleh ciptaannya. Tidak terhijab. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kepala kita, tetapi basirohnya, mata batinnya, dia dapat mengenal Allah. Dia dapat merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dia dapat merasakan
keterlibatan Allah atau kekuasaan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak lupa tentang itu. Dia tidak silau dengan itu, tidak silau dengan ciptaannya, tidak lupa dengan ciptaannya. Karena rohaninya manteng kepada Sang Maha Pencipta. Orang-orang yang demikian insya Allah tidak akan tertipu oleh segala macam bentuk ciptaan Allah. Oleh apa yang terjadi dalam dunia ini dia tidak akan tertipu. Karena dia merasakan bahwa ada zat yang maha kekal, yang abadi, yang melingkupi itu semua. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kajian hikmah yang ke-16 ini merupakan gabungan atau penegasan dari hikmah-hikmah yang sebelumnya, terutama hikmah yang ke-14 dan 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan ini dan semakin mempertebal keimanan serta keyakinan kita, terutama untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Bahwa Allah itu ada, bukan sekedar ada secara argumentasi, tetapi kita dapat merasakan di dalam batin kita, di dalam hati kita tentang keberadaan Allah. Allah Sang Maha Pencipta, Allah Sang Maha Gagah Perkasa, Allah yang mengatur alam semesta dan alam jagat raya ini. Semoga kita tetap istiqomah dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenalnya secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam perjalanan menujunya dan diberikan kekuatan hati, kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.